Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melaksanakan pembelajaran di kelas 9 semester pertama. Ibu berharap setelah kelas 9 ini apa yang buruk dulu di kelas 8 dapat kalian tinggalkan, dan di kelas 9 ini dapat memulai lembaran baru yang lebih baik. Ibu yakin dan percaya kalian adalah anak-anak baik yang mempunyai cita-cita tinggi, yang dapat meraih cita-citanya. Mulai pada materi kita adalah mengenai teks laporan percobaan. Bab pertama dalam pelajaran bahasa Indonesia di kelas 9 adalah laporan percobaan. Yang dibahas dalam laporan percobaan ini yang pertama adalah pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Kedua, mengenai simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Ketiga, struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. D. Penyusunan teks laporan percobaan. Yang dibahas pertama dalam pertemuan hari ini adalah pengertian, ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Nah, yang pertama adalah pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah jenis teks yang isinya paparan mengenai tujuan, proses, dan hasil dari percobaan yang dilakukan oleh seorang peneliti. Teks laporan percobaan juga kerap disebut sebagai teks laporan eksperimen. Biasanya, kelompok yang melakukan percobaan punya dugaan hasil atau disebut hipotesis. Dugaan hasil inilah yang harus diuji dan dibuktikan dalam kegiatan percobaan. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, objektif. Ya, segala sesuatu itu harus objektif ya. Nah, teks laporan percobaan berfungsi untuk menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Apabila hasil tidak sesuai hipotesis, sampaikan apa adanya sesuai dengan hasil percobaan yang dilakukan. Misalnya, kamu sedang menguji perbandingan vitamin C pada buah jeruk dan stroberi. Hipotesismu, jeruk punya vitamin C lebih tinggi daripada stroberi. Ternyata, setelah dilakukan percobaan, hasilnya tidak sesuai dugaan. Nah, jika hipotesis tersebut tidak sesuai, sampaikanlah hasil percobaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kedua, berupa fakta. Ya. Hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan benar-benar sudah dilakukan. Jadi dia berupa fakta dari sebuah penelitian. Penyampaian kalimat pun harus berupa fakta. Yang ketiga, harus lengkap. Nah, lengkap di sini maksudnya adalah yang kamu sampaikan dalam sebuah informasi dalam teks laporan percobaan harus ditulis selengkap-lengkapnya supaya pembaca bisa mengerti laporan secara utuh dan bisa bermanfaat. Yang keempat, ciri-ciri teks laporan percobaan harus memiliki ciri kebahasaan. Ya,
ciri kebahasaannya antara lain memiliki sinonim dan antonim. Secara umum, dalam teks laporan percobaan ada kata yang bersinonim dengan kata yang lain dan ada juga kata yang berantonim. Mungkin kalian sudah tahu ya nak ya, sinonim itu artinya apa, antonim artinya apa. Tapi Ibu jelaskan lagi untuk mengulang ingatan kalian. Sinonim adalah persamaan kata. Jadi kata-kata yang satu mempunyai persamaan dengan kata yang lain. Terus ada lagi antonim. Antonim itu kebalikannya. Antonim adalah lawan dari kata. Yang kedua, memakai kata bilangan. Jadi teks laporan percobaan itu berupa langkah-langkah. Biasanya langkah-langkah itu ditandai dengan kata bilangan atau ada juga jumlah-jumlah alat atau bahan yang digunakan, itu bisa diwakili dengan kata bilangan. Yang ketiga, teks laporan percobaan itu ciri kebahasaannya memiliki atau menggunakan kata perintah. Kata perintah artinya adalah kata yang memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, masukkanlah, aduklah, diamkan, hindari, tuangkan, dan sebagainya. Itu adalah contoh kata perintah. Yang terakhir adalah menggunakan kata hubung. Kata hubung atau disebut juga dengan konjungsi, itu sudah kalian pelajari di kelas 7 dan 8. Konjungsi atau kata hubung dalam laporan percobaan, contohnya ada kata dan, ada kata jika, ada kata sehingga, ada kata tetapi, dan sebagainya. Nah, paham ya nak ya mengenai ciri-ciri teks laporan percobaan? Nanti kalau ada pertanyaan dapat kalian ajukan dalam respon di web ya nak ya. Yang terakhir adalah informasi dalam teks laporan percobaan. Informasi ini kita dapat lihat, yang pertama tujuan percobaan. Kita perhatikan di dalam contoh teks laporan percobaan, judulnya membuat slime tanpa boraks. Di sini kita lihat tujuannya. Tujuan penelitian ini membuat slime yang lebih kreatif dan inovatif dengan biaya murah. Itu tujuan teks laporan percobaannya. Kemudian yang kedua adalah bahan dan alat yang digunakan dalam laporan percobaan. Kita sama-sama lihat dalam teksnya langsung. Bahan dan alat. Sini disebutkan bahan yang pertama adalah lem povinal, kemudian ada deterjen jenis bubuk, kemudian deterjen cair, pembersih lantai, dan air. Yang Ibu sebutkan tadi adalah bahan-bahan yang digunakan. Kemudian selanjutnya ada alat, nih masuk ke dalam alat. Ya, masuk ke dalam jenis alat. Ya, ada mixer, sendok, atau tangan. Kemudian ada baskom sebagai wadah slime. Itu adalah alat-alat yang digunakan dalam penelitian. Dituliskan dalam teks laporan percobaannya. Selanjutnya, langkah-langkah percobaan. Kita perhatikan ini langkah-langkah percobaan. Kita lihat langsung ke dalam teksnya. Ya, perhatikan ini langkah-langkah. Dalam langkah-langkah inilah banyak biasanya ditemukan yang tadi berupa ciri-ciri ya, ciri-ciri kebahasaan, ada kata bilangan dan seterusnya. Kita perhatikan langkah pertama, campurkan lem povinal. Langkah kedua, aduk hingga tercampur merata. Langkah ketiga, tambahkan lem povinal. Langkah keempat, lanjut mengaduk sehingga menggumpal.
Langkah kelima, diamkan campuran. Langkah keenam, keluarkan dari freezer. Langkah ketujuh, slime tanpa boraks sudah selesai, jadi dibuat. Nah, itu langkah-langkahnya. Kita lihat lagi dalam informasi. Yang terakhir adalah hasil percobaan. Nah, hasil ini dapat juga ditambah nanti dengan kesimpulan. Ya, langsung kita lihat pada teksnya. Nah, sini kita lihat ada hasil, ya, kemudian ada kesimpulan. Hasilnya, setelah melakukan percobaan ini, kita dapat slime tanpa boraks. Dan kesimpulannya adalah, dengan percobaan ini, kita dapat menghemat biaya, menambah pengetahuan, dan slime tanpa boraks yang aman di kulit dapat kita buat. Nah, itu adalah contoh teks laporan percobaan. Ya, sudah cukup materinya hari ini. Ibu harap kalian dapat menyimak dengan baik, dapat mempelajarinya dengan baik. Selanjutnya kita akan menuju tugas. Ya. Tugas dari ibu adalah mengamati laporan atau mengamati teks laporan percobaan yang sudah ibu sertakan di dalam video. Kalian lihat membuat es krim vanila yang sehat. Di situ kalian perhatikan informasi apa saja yang dapat kalian temukan. Nah, ini kalian lihat semua enak ya, perhatikan dengan baik, kerjakan dengan baik, ya, dengan teliti. Kemudian kalian apabila kurang jelas dapat menggunakan kolom respon dalam web untuk bertanya. Nanti akan saya jelaskan pertanyaan kalian. Kemudian untuk tugas dapat kalian kerjakan di kolom respon atau dapat kalian kerjakan di kertas. Kemudian kalian foto, kalian kirimkan ke WA group. Kemudian kertas yang sudah kalian kerjakan, tempat kalian menuliskan jawaban, dapat kalian kumpulkan dalam bentuk portofolio. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.